Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yazid, mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang. Video ini untuk memenuhi tugas PPL Modul Ajar 2 materi sifat mustaqil bagi Allah di MA Madarujul Huda Kembang. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka lagi dalam mempelajari pelajaran akidah akhlak. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Ahmad Rohmanul Bustami Hadir. Alfu Zumrodah, Nafaul Hirmanda Romadona. Izin sakit. Nola Rifatul Hikmah. Yang terakhir Koni Atul Afifah. Dan yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan dapat belajar bersama. Mari kita doakan dengan bacaan suratul Fatihah. Lillahi ta'ala Al-Fatihah. Untuk selanjutnya seperti biasa kita tadarus Al-Quran dengan membaca Alam Nasroh secara bersamaan. Mari kita awali dengan bacaan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Kira-kira membahas tentang apa kemarin? Sifat wajib Allah. Sifat wajib bagi Allah. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Sifat yang disayang. Sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa? 20. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Allah wujud kita bakom khalafatul hawadisi iyamuhu binafsi wadani yang mudah iroda. Alhamdulillah, ternyata kalian masih ingat pelajaran kemarin, yaitu membahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari yaitu bab 2, masih bab 2. Ayo mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subtema sifat mustaqil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apakah kalian sudah mempunyai gambaran apa itu sifat mustaqil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, sifat mustaqil itu apa?
sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana termasuk kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami makna sifat mustaqil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sifat mustaqil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian Bapak akan memutarkan video yang mana isi video tersebut membahas tentang sifat mustaqil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kalian setelah mengamati video berdiskusi. Gitu ya. Mari kita amati video bersama-sama. Nanti setelah itu kalian berdiskusi. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Munazzah, Al-Wujud pasti, dan itu secara otomatis karena wujudnya Allah wajib wujud, wajib adanya dan tidak berpengulangan dan tidak ada batas akhirnya. Secara otomatis kalau ditanya kapan Allah mulai ada, seseorang akan menjawab tidak ada permulaannya. Maka saat dikatakan Allah berpermulaan, pasti itu bohong. Maka mustahil Allah itu putus. Kapan Allah akan mengakhiri hidupnya? Jawabnya tidak ada, sebab adalah wakaf. Allah Maha Abadi. Sehingga bagi yang mengatakan jika ada orang berkata Allah akan mati, pasti itu bohong, maka mustahil Allah itu fana dan seterusnya. Mukhalafah lil hawadits, keyakinan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka secara otomatis jika ada keyakinan bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya, maka itu harus ditiadakan. Itu mustahil. Dan begitu seterusnya. Allah Maha tahu. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak tahu apa yang aku sembunyikan di sakuku, maka itu syirik, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada. Jadi Allah tidak boleh. Yang mengatakan Allah bodoh keluar dari Allah. Hayat Allah Maha hidup. Yang tidak hidup tidak akan bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat mustahil. Setelah kalian mengamati video tadi yang telah diputarkan, kemudian kalian berdiskusi. Akan tapi alangkah indahnya sebelum kalian diskusi, mari kita isi dengan SDG. Dengan judul apa? Ayo silakan berdiri. Setelah kalian mengamati video dengan seksama, selanjutnya nanti kalian membentuk kelompok untuk berdiskusi. Akan tapi terlebih dahulu alangkah indahnya kalau kita isi dengan SDG. Dengan judul apa? Hayam Bina. Oke, silakan. Saya hitung dari 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Yeah.
Kemudian kalian bagi menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi untuk sifat mustaqil bagi Allah berjumlah 20. Nanti satu kelompok 5 sifat mustaqil. Oke? Oke. Oke. Sekarang membentuk kelompok untuk berdiskusi. Sudah selesai diskusinya anak-anakku? Alhamdulillah. Bagaimana, ada kendala? Sekarang setelah kalian berdiskusi, hasil diskusi dipresentasikan. Oke. Ke Bapak persilakan untuk presentasi dari hasil diskusinya. Perwakilan saja dari antar kelompok, perwakilan saja. Ayo, urut atau tidak? Urut. Oke, urut berarti kelompok 1, 2, 3 yang terakhir adalah 4. Ayo kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari video yang telah ditampilkan berupa sifat mustaqil, yaitu Adam. Adam dalam bahasa Arab memiliki arti tidak ada. Sifat mustahil Adam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tidak ada di dalam konsep kehidupan, karena dialah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Dari diskusi kami, apa ada yang ditanyakan? Ya, Silakan. jelaskan sifat mustahil Allah berupa Adam dan dalilnya. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok A. Jadi, Adam sendiri adalah memiliki arti tidak ada dan salah satu sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah. Untuk dalilnya, yang artinya dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sudah jelas? Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan video yang dibuat tadi. Kami di sini akan menerangkan tentang sifat mustahil bagi Allah, yaitu ihdatu liwairihi, ta'adud dan ajzi. Untuk selanjutnya kelompok 3 maju presentasi dari hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari video yang telah diputarkan tadi, yaitu sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-8 yaitu karohah, yang artinya terpaksa. Berarti Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang telah Dia kehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Yang selanjutnya adalah jahlun, artinya bodoh. Berarti Allah tidak mungkin bersifat bodoh karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Selanjutnya adalah mautun, artinya mati. Berarti Allah tidak mungkin mati atau binasa karena zatnya kekal, abadi,
Berarti Allah tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah Maha mendengar segala sesuatu apa-apa yang terjadi di alam semesta. Yang selanjutnya aman, artinya buta. Berarti Allah tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi. Bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. Yang selanjutnya adalah Wakuman. Wakuman artinya bisu. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisu atau diam karena Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan ketenangan hidup bagi manusia. Yang selanjutnya adalah ajizan yang artinya lemah. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki kelemahan karena Dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isinya. Selanjutnya mukrihan artinya terpaksa atau keterpaksaan. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya karena Ia memiliki kekuasaan dan berkehendak atas segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah jahilan yang artinya bodoh. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bodoh atau tidak berpengetahuan. Apakah kamu menanyakan? Jelaskan sifat mustahil Allah berupa kata dan sebutkan dalilnya. Sifat mustahil Allah karohah artinya terpaksa. Berarti Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang telah Dia kehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Sifat mustahil karohah berkebalikan dengan sifat Allah yang irodah, yakni berkehendak atas segala sesuatu di alam semesta dan seisinya. Apapun kehendak Allah pasti terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi dari sifat orang ialah innama amruhu idza arada syai'an ayyakun, yang artinya sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata padanya jadilah maka jadilah. Kata tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak ada paksaan untuk menciptakan apa yang dikehendakinya. Apakah ada yang ditanyakan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir kelompok 4, silakan maju untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sifat mustahil Allah yang telah kita video tadi. Sifat mustahil Allah yang ke-18 adalah asoma. Asoma dalam bahasa Arab artinya ketulian. Sifat mustahil kauluhu asoma berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tuli atau tidak mendengar apapun. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar atas segala yang terjadi, baik yang tampak maupun yang disembunyikan dalam hati atau jiwa seseorang. Itulah sebabnya mustahil bagi Allah jika tidak mendengar doa para umatnya karena Dialah Maha mendengar segala sesuatu. Yang ke-19 adalah akna. Kaum mu'amah dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil kaum mu'amah berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi makhluk-makhluknya yang tidak ada bisa lepas dari penglihatan Allah. Tidak ada yang bisa membatasi penglihatan Allah. Itulah sebabnya Allah mengetahui segala yang diperbuat oleh manusia, meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Lalu yang ke-20 adalah kaunuhu abkan. Kaunuhu abkan dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil kaunuhu abkan berarti Allah tidak mungkin bisa sejalan dengan sifat mustahil Allah berkamun. Sifat mustahil ini berbalikan dengan sifat Allah yang mutakaliman, yakni maha berkata atau berfirman atas segala kekuatan dan keagungannya.
Allah Subhanahu wa taala terus memberitakan firman bagi makhluk-makhluknya agar selamat dari dunia dan akhirat. Apa yang ditanyakan? Ada. Jelaskan sifat mustahil Allah berupa sifat abekan dan jelaskan pula dalilnya. Sifat Allah, sifat mustahil Allah memaafkan. Kalau memaafkan itu artinya bisu. Sifat mustahil Allah memaafkan berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin bisa sejalan dengan sifat mustahil Allah berkamu. Sifat mustahil ini berbalikan dengan sifat Allah yang mutakaliman, yakni maha berkata atau berfirman. Untuk dalilnya yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalama Musa takliman, yang artinya dan Allah telah berfirman kepada Musa dengan langsung. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat wajib mutakaliman dan mustahil memiliki sifat abkam atau bisu. Tadi ditanyakan lagi. Iya. Yang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil diskusi dan presentasi kalian dengan materi sifat mustaqil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tetap belajar dan belajar supaya dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih, apalagi tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kalian berdiskusi dan berpresentasi, sekarang Bapak akan memberi tugas kalian berupa soal, nanti dijawab dengan teliti, materi sesuai tadi yang telah dipresentasikan, yang mengambil dari hasil pengamatan video kalian. Nanti setelah selesai baru dikumpulkan, gitu ya. Sudah selesai apa belum? Sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan. Dari pembelajaran kali ini, materi sifat mustaqil bagi Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kita menyimak video, kemudian berdiskusi dan mengerjakan soal-soal dari Bapak yang telah berikan kepada kalian. Coba sekarang siapa yang berani untuk menyimpulkan materi kali ini tentang sifat mustaqil bagi Allah? Oke, berdiri. Dari pembelajaran yang kita pelajari tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah. Nah, sifat mustahil ini ada 20. Yang pertama, Adam, kudus, fana, mumasalatul hawadisi, ikhtiyatul wirihi, ta'adud, ajizun, kalahah, jahlun, mautun, sumun, unyun, muhmun, ajizan, mukrihan, jahilan, mayitan, asuma, a'ma, dan abekam. Sudah? Terima kasih. Jadi materi kali ini membahas tentang sifat mustaqil bagi Allah, yang mana artinya adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada 20. Yang pertama
ada, terus fana, mumasalatul hawadisi, ihtiyajul ta'adul, ajizun, jalun, sumun, umyun, azizan, jahilan, soma, ama, dan akama. Ini termasuk sifat mustaqil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu nanti kalian di rumah jangan lupa tetap belajar, mempelajari terus, jangan sampai henti, baik itu melewati belajar dengan buku ataupun dengan mengambil dari video-video yang ada di Mbah Google. Siap ya? Siap. Demikian tadi pembelajaran materi akidah akhlak, membahas tentang sifat mustaqil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperkuat kepercayaan, memperkuat akidah kita. Lebih-lebih di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang bergeser akidahnya, keyakinannya, karena apa? Tidak didasari pengetahuan tentang keimanan, keyakinan, termasuk kita mempelajari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari sifat mustaqil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk selanjutnya materi yang akan kita pelajari mendatang yaitu sifat jaiz bagi Allah. Oleh karena itu persiapkan lebih matang, cari referensi-referensi baik dari buku ataupun dari video-video yang ada dalam Google untuk menambah wawasan kita tentang pelajaran-pelajaran akidah akhlak, khususnya tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir Bapak memberi pengarahan pembelajaran ada kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.